Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hairun Awaludin, yang pada kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama yaitu mengenai materi pembelajaran pemrograman dasar, di mana pemrograman dasar itu sangat berkaitan dengan ilmu komputer, yang dimana pembelajaran ini dipelajari oleh kelas 10 pada semester 1 dan semester 2. Mata pelajaran pemrograman dasar dipelajari oleh siswa kelas 10 yang berkaitan dengan ilmu komputer, di mana siswa dapat mempelajari 1. Memahami penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma percabangan. Yang kedua, memahami struktur algoritma serta menganalisis data dalam suatu algoritma percabangan. Yang ketiga, memahami struktur algoritma serta menganalisis data dalam suatu algoritma perulangan. Yang keempat, menerapkan bahasa pemrograman. Yang kelima, menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Yang keenam, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang ketujuh, menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, kedelapan, menerapkan keseluruhan konsep algoritma dalam penyelesaian masalah kompleks. Nah, untuk bab berikutnya atau slide kedua mengenai bab pertama, yaitu mengenai algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Jadi untuk algoritma itu adalah suatu tahapan atau langkah-langkah yang dibuat secara sistematis, di mana ada tahap awal, ada prosesnya, ada tahap keluaran atau tahap outputnya, ada tahap input, ada prosesnya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Biasanya algoritma itu ada kata mulai, yang keduanya prosesnya seperti apa, lalu kata penutupnya atau selesai, biasanya seperti itu. Untuk sejarah algoritma, kata algoritma berasal dari nama penulis Arab terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khuwarizmi. Dibaca oleh orang Arab atau orang Barat, ya, algoritma. Jadi kata algoritma itu diserap oleh bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, untuk definisi algoritma adalah berkaitan dengan pengerjaan sesuatu atau urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Misalkan dalam pembuatan kue bagaimana caranya, atau dalam pembuatan nasi goreng makanan misalkan, ya. Lalu tahapan kegiatan sehari-hari dari bangun pagi sampai menjelang tidur malam. Lalu slide berikutnya, ciri khusus algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Jadi diartikan kenapa suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas, atau dengan kata lain, suatu algoritma memiliki langkah yang terbatas. Jadi ada awalnya dan juga akhirnya, endingnya seperti apa.
Lalu untuk yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat. Jadi maksudnya sehingga tidak memiliki arti ganda atau menjadi ambigu atau membingungkan. Ini teh maksudnya kemana gitu ya. Jadi tidak ada kata akhirnya. Jadi hanya sampai input proses saja. Udah yang lainnya nggak tahu endingnya kemana gitu. Yang ketiga, memiliki masukan input atau kondisi awal. Jadi suatu algoritma harus ada kata mulai ataupun kalau bahasa Inggrisnya start. Startnya bagaimana, nanti akan dipelajari bagaimana pembuatan flowchart ya. Nanti di situ banyak macam bentuk dari start, proses, datanya bagaimana, lalu struktur pemilihannya bagaimana, percabangannya bagaimana, lalu masuk ke dalam end atau selesai. Terus yang keempat, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Jadi akhirnya itu seperti apa? Biasanya ada tulisan paling terakhir end atau selesai. Nah, yang kelima, algoritma harus efektif karena diikuti benar-benar, maka harus terperinci dan menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Nah, untuk slide keempat terakhir masuk ke penugasan ya. Karena ini secara singkat, secara daring. Jadi intinya kalian harus menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, yaitu ada 5. Yang pertama, sebutkan definisi algoritma yang kalian tahu apa ya. Yang kedua, sebutkan 3 contoh algoritma yang sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan tadi sudah dikasih contoh pembuatan kue bagaimana, lalu apalagi kehidupan sehari-hari bagaimana, lalu banyak istilahnya membuat kopi misalkan, membuat mie instan, atau membuat tadi nasi goreng bagaimana ya. Itu banyak sekali contoh-contohnya yang kalian buat. Dari awal ada prosesnya, lalu ada akhirnya. Misalkan yang pertama mulai, yang kedua menyiapkan apa saja misalkan, terus ke bawah sampai selesai. Selanjutnya yang keempat, sebutkan pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Nah, pertimbangan apa saja yang akan membuat suatu algoritma. Lalu yang kelima, terakhir, mengapa algoritma harus dibuat secara runut atau terperinci dengan sistematis ya, atau berurutan. Nah, nanti kalian jawab, boleh dikerjakan di buku catatan, di kertas lembar, di kertas folio, lalu difotokan dokumentasinya atau sejenisnya, kumpulkan ke via email ke hairunawaludin@gmail.com ataupun ke Google Classroom. Jangan lupa kasih penjelasan nama, kelas, tugasnya apa, lalu pertemuan keberapa. Seperti itu. Mungkin untuk materi yang Bapak sampaikan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.